Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu la syarikalah. Yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat iman, sehat, walafiat. Tak lupa juga kita junjungkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah sampai sekarang ini. Yang saya hormati teman-teman sekalian dan yang saya cintai, yang kita hormati bersama Bapak dosen pengampu mata kuliah PKN. Di sini saya sebagai moderator ingin membawa acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi dari kelompok 10, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat penutup. Berlanjut acara pertama, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara kedua yaitu penyampaian materi dari kelompok 10. Kepadanya kami persilahkan. Baik, adapun materi pada kali ini tentang menyelenggarakan proyek citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Next. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan yang bisa disebut citizenship merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah media untuk meningkatkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan, dan juga ketahuan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Next. Next. Asal-usul Project Citizen. Pada model Project Citizen ini pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh Center for Civic Education atau CCE dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun 1995. Project Citizen ini adalah satu instruksional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, percakapan, dan juga watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil atau civil society. Sedangkan menurut Budimansyah, Project Citizen adalah satu
instruksional, treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Landasan pemikiran Project Citizen terletak pada suatu kerangka yang terdiri atas 5 bagian tentang gagasan pendidikan dan politik. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Ariyanti. Baik, materi selanjutnya yaitu cara untuk menyelesaikan Project Citizen antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Konsep identifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian atau research problem akan menentukan kualitas suatu penelitian. Bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur atau literatur review, atau lewat pengamatan lapangan seperti observasi, survei, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua, memilih daftar masalah berkenaan dengan sikap dan perilaku yang tidak berkarakter. Misalnya, perilaku yang tidak bijak, ketidakadilan, tidak ulet, tidak mampu mengendalikan diri, tidak memiliki rasa cinta, bersikap negatif, tidak suka bekerja keras, tidak memiliki integritas pribadi, tidak pandai berterima kasih, dan juga tinggi hati. Selanjutnya, next. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Contoh sumber informasi antara lain, perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi, umum, dan perpustakaan daerah menyediakan buku-buku yang membahas masalah sosial, politik, dan sebagainya. Di samping itu, perpustakaan mungkin juga memiliki koleksi jurnal, surat kabar, dan publikasi lain yang memuat informasi tentang masalah yang sedang diteliti tersebut. Kalau ingin memfotokopi informasi tersebut, tanyalah pada petugas apakah bisa memfotokopinya di luar perpustakaan atau apakah perpustakaan tersebut menyediakan mesin fotokopi sendiri. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Untuk memasuki tahap ini, tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini, mulailah mengembangkan portofolio kelas. Kelas akan dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa. Tujuan tahap ini adalah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Next. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dasar pemikiran dan tujuan Project Citizen. Yang pertama, demokrasi memerlukan pemerintahan sendiri dan karenanya memerlukan ketertiban aktif dan berpengetahuan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Yang kedua, para siswa harus belajar bagaimana menjadi terlibat dalam kehidupan berwarga negara dengan terlibat di dalamnya. Yang ketiga, karena para siswa tersebut menggali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka banyak mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang mendasar dalam inti demokrasi. Yang keempat, Project Citizen dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia-usia remaja pradini, berusia sekitar 10-15 tahun. Tetapi program tersebut juga digunakan oleh older adolescent atau anak remaja yang menginjak dewasa di beberapa sekolah. Yang kelima, Project Citizen menganggap kaum muda sebagai sumber kewarganegaraan. Kelebihan
dan kekurangan model pembelajaran Project Citizen. Kelebihan dapat melihat, ini akan disampaikan oleh teman saya. Kepada saya persilakan. Oh, iya. Makasih mungkin Muspikin. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Project Citizen. Kelebihannya, pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan relaksi diri. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka telah kerjakan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, membantu guru mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Kekurangannya, membutuhkan waktu dan kerja ekstra, dan analisis terhadap pembelajaran Project Citizen masih relatif baru, sehingga masih banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari para penyampai materi. Selanjutnya ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan menulis di kolom chat dan membacakan pertanyaannya. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Apa urgensi belajar pendidikan Pancasila dan PKN? Terima kasih.
Baik, sudah ada 3 penanya, mungkin silahkan dibacakan kepada penanya. Mungkin ya langsung saja dijawab ya oleh penyampai materi, silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilyas maksudnya. Saudara Ilyas izin bertanya, kenapa Project Citizen sangat tepat digunakan dalam penelitian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Jawabnya, Project Citizen dalam pembelajaran pendidikan warganegaraan sangat efektif dalam mengembangkan pengetahuan siswa karena siswa diminta untuk membaca, membuat clipping, mengumpulkan informasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan, membaca koran dan informasi penting lainnya yang dikumpulkan. Gitu, Saudara Ilyas. Bagaimana saudara saya Ilyasa, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, mungkin sudah puas, mungkin ada kendala jaringan. Mungkin jawab pertanyaan selanjutnya daripada penyampai materi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rehan Syahreli. Pertanyaannya, apa urgensi belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Jawabannya yaitu tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Begitu jawabannya, Saudara Rehan. Apakah cukup? Baik, mungkin jawab dari pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Muiz. Apa saja langkah-langkah atau cara untuk menyelesaikan proyek Citizen? Tadi di
PPT sudah dijelaskan ya untuk cara untuk menyelesaikan project citizen itu bagaimana. Nah, di sini saya akan menyebutkannya lagi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Lalu menyajikan portofolio. Dan terakhir, merefleksikan pengalaman belajar. Bagaimana, Saudara Muiz? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin sudah jelas ya jawaban dari Aurel. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Sudrajat. Dalam pembelajaran PKN, menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Pertanyaannya, apa aja sih pembelajarannya hingga bisa dikatakan dapat menumbuhkan karakter warga negara Indonesia? Jawabannya adalah model Project Citizen sangat cocok dalam pembelajaran PKN dalam rangka menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Karena secara tidak langsung Project Citizen melatih siswa untuk memiliki sikap tanggung jawab selaku warga negara dengan memperhatikan aspek-aspek yang terjadi di lingkungan sekitar siswa. Kepedulian, sikap simpati, dan empati tidak terlepas dari konsep belajar bersama-sama baik di dalam dan luar kelas. Selain itu, Project Citizen ini bisa memotivasi dan memberdayakan para siswa atau mahasiswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah, kampus, atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Maka dari itu, Project Citizen sangat cocok untuk menumbuhkan karakter warga negara yang baik dan cerdas. Bagaimana, Saudara Rizky Sudrajat? Apakah puas dengan jawabannya? Ya, puas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudahi, beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah. Assalamualaikum. Salam turu dek, turu.